Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammadin. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayi'atihim wa kana dzalika indallahi fawzan azima. Wa qala ulama, hayatul ardi biddiyam wa hayatun nufusi bil himam wa hayatul qulubi bil hikam. Sadaqallah wa balagha Rasulullah wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat IKD rahimakumullah, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala bahagia sekali bisa bermuajahah dengan antum semua di hari yang mulia, di waktu yang mulia, di mana amal-amal kita dilipat gandakan pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Di saat inilah kita semua diberikan kemudahan untuk menambah bekal-bekal amal kita agar nanti bisa pulang kampung bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang berbahagia insyaallah. Sahabat IKD rahimakumullah, kemenangan itu adalah target utama setiap diri kita ada di dunia ini. Kemenangan saat mendapatkan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan dalam arti ketika amal-amal ibadah kita semua diterima dan keburukan maksiat kita diampuni, dimaafkan Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Itulah hakikatnya kemenangan, khususnya di bulan Ramadan ini. Namun di hari raya Idul Fitri, Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk saling mendoakan agar amal ibadah kita diterima. Jadi yang pertama kita ucapkan ketika hari raya adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Baru kemudian kita lanjutkan dengan mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Kenapa Rasulullah SAW mencontohkan kita untuk saling mendoakan ketika kita bertemu sahabat, bertemu karib kerabat, teman kita dan lain sebagainya ketika Idul Fitri, untuk saling mendoakan agar amal ibadah kita diterima? Karena Rasulullah SAW mencirikan 4 orang yang celaka, di mana mereka, ciri pertamanya adalah orang yang merasa yang pertama amal ibadahnya sudah banyak, padahal belum tentu diterima. Jadi ciri yang pertama ini ketika seseorang merasa amal ibadahnya sudah banyak. Khususnya di bulan Ramadan ini, kita banyak melakukan amal ibadah dan kita merasa amal ibadah kita telah diterima dengan pahala yang berlipat ganda. Puasanya, tarawehnya, tilawah Qur'annya, infak sedekahnya, hari pertama, hari kedua, kita hitung terus sampai hari terakhir, kita merasa amal ibadah kita diterima. Bahkan nggak sedikit di antara kita yang merasa sudah mengalami Lailatul Qadar berkali-kali, sehingga merasa sudah di atas angin amal-amal kebaikannya dibanding amal-amal keburukannya. Sedangkan kata Rasulullah, amal ibadah itu banyak tapi belum tentu diterima, karena hanya Allah yang mengetahui amal ibadah seseorang diterima atau tidak. Maka sikap yang pertama yang mesti ada dalam diri kita agar kita menjadi pemenang di bulan Ramadan ini, merasalah bahwa amal ibadah kita masih sedikit. Yang kemarin sudah kita lakukan belum tentu diterima. Jadi tetap semangat. Lakukan yang terbaik di bulan Ramadan ini agar amal ibadah kita nantinya kebaikannya lebih banyak dibanding keburukannya. Sikap yang kedua yang perlu kita hindari agar kita tidak menjadi yang kalah di bulan Ramadan ini adalah orang yang merasa keburukan-keburukannya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua keburukan, semua kemaksiatan, semua dosa yang kita lakukan itu sudah dicatat. Inilah bedanya amal baik dengan amal buruk. Kalau amal baik, itu butuh niatnya untuk siapa dan caranya bagaimana. Kalau amal buruk ketika sudah terjadi, nggak dilihat lagi niatnya, pasti sudah dicatat. Sehingga ketika kita merasa kesalahan, kehilapan, keburukan, semua yang kita lakukan baik pada orang yang terdekat, orang yang jauh, yang sengaja, nggak sengaja kita merasa itu semua sudah dilupakan, ternyata itu semua dicatat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu ayat di mana Allah berfirman, "Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun.
Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukafir anhu sayyi'atihi dzalika fawzan azima. Shadaqallahul adzim. Di mana Allah berfirman yang artinya pada hari kamu dikumpulkan, yaitu hari ketika ditampakkan kesalahan-kesalahan, dan bagi siapa yang beriman dan mengerjakan amal soleh, akan ditutupi kesalahannya itu dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Inilah kemenangan yang agung. Sahabat IKD rahimakumullah. Jadi dua sikap pertama ini yang perlu kita perhatikan. Jangan merasa amal ibadah kita sudah diterima, yang pertama. Yang kedua, jangan merasa dosa-dosa kita telah diampuni. Tapi teruslah berusaha beramal kebaikan semaksimal mungkin dan berusaha agar kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga ujung akhir hayat hidup kita. Kemudian sikap yang ketiga yang perlu kita hindari agar tidak menjadi orang yang celaka, kata Rasulullah SAW, dalam urusan akhirat dia melihat yang di bawahnya. Dalam urusan ibadah, dia melihat yang di bawahnya. Dia melihat yang kurang semangat dari dia. Dia melihat yang di bawahnya dia. Sehingga himmahnya, semangatnya untuk menambah amal ibadah, menambah amal kebaikan, tidak terpicu. Sehingga ulama mengatakan, jangan sampai kalah dengan kuda pacu. Kuda pacu itu, putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, itu lebih kencangnya di putaran ketiga. Karena disitulah letak finishnya. Dan kata Rasulullah SAW juga, innamal a'malu bil khatimi. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung penutupnya. Jadi sahabat IKD rahimakumullah, tidak ada kata melemah bagi kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Tidak ada kata berhenti bagi kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Bahkan salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita diterima adalah amal-amal ibadah selanjutnya. Ba'da Ramadan, ibadah kita tetap terjaga. Itulah tandanya diterima. Sahabat IKD rahimakumullah. Kemudian yang keempat, dalam hal dunia, dia melihat yang di atas. Sehingga tidak muncul rasa syukur pada dirinya. Yang ada adalah mengeluh dan mengeluh. Orang yang selalu melihat yang di atasnya dalam hal dunia akan terus terhisap dengan arusnya dunia. Semuanya serba kurang. Serba tidak merasa cukup akan apa yang sudah ada dia terima pada dirinya. Oleh karena itu, sekali lagi, 4 hal ini yang perlu kita hindari agar kita nggak celaka, agar kita jadi pemenang di bulan Ramadan ini. Yang pertama, sekali lagi, kita jangan merasa amal ibadah kita sudah banyak, sudah diterima, padahal belum tentu diterima. Yang kedua, kita merasa dosa-dosa kita telah diampuni, padahal itu sudah tercatat dan belum tentu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dalam hal urusan akhirat, jangan melihat yang di bawah sehingga kita tidak terpicu untuk menambah amal-amal berikutnya. Dan dalam hal urusan dunia, jangan melihat yang di atas sehingga kita kurang bersyukur. Maka kebalikannya, 4 hal yang perlu kita tanamkan di diri kita di menjelang akhir Ramadan ini, menjelang Idul Fitri, agar kita mendapatkan kemenangan dan kembali ke fitrah dan juga diterima amal ibadah kita. Dan agar akhir Ramadan kita akhir yang terbaik adalah yang pertama, semangat bahwa amal ibadah kita masih sedikit dibanding keburukan kita. Yang kedua, dosa-dosa kita terlalu banyak dan kita mengharapkan Allah mengampuninya. Dan yang ketiga, dalam hal akhirat, lihatlah yang di atas kita. Terus berpacu, fastabiqul khairat untuk menambah amal kebaikan kita. Dan yang terakhir, dalam hal dunia, syukur yang ada, lihat yang di bawah kita, nikmati yang ada, merasa cukup dengan yang ada, dengan tetap selalu berusaha untuk menambah semua amal kebaikan ini agar menjadi bekal ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kultum singkat ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.